sebelum ini ya. Misalnya struktur ini cuma diberi gaya horizontal di sini. Ya, sebut saja tadi 50 kilonewton gitu ya. Begitu. Kalau struktur ini punya 6 derajat kebebasan, akibat 50 ini akan ada 6 perpindahan ini. 3 di titik D, 3 di titik C, begitu ya. Jadi ada D1, D2, D3, D4, D5, D6. Misalkan untuk mempermudah masalah, saya tidak perhitungkan perpindahan aksial, jadi perpindahan aksial diabaikan. Struktur ini punya 3 derajat kebebasannya. Satu itu horizontal, D1. Di sini juga D1 sama aja ya, karena aksialnya tidak berubah. Ada D2, ada D3. Begitu ya. Jadi punya 3 derajat kebebasan. Dan gayanya cuma ada di ujung ya, jadi tidak ada gaya di elemen. Sehingga F0-nya nggak ada nih ya. Jadi Anda nanti mestinya pakai entah metode kekakuan yang biasa atau pakai metode kekakuan langsung yang baru saja kita selesaikan. Mestinya sudah bisa menyusun persamaan K kali D sama dengan F. Kalau ini beneran F karena F0-nya tidak ada ya. Untuk struktur ini. Jadi Anda sudah dapatkan K kali D sama dengan F, di mana K-nya nanti 3 kali 3 ukurannya, D-nya juga ada 3, F-nya juga ada 3, walaupun F ini isinya 0 ya. 50, 0, 0. Jadi F-nya saya tuliskan di sini. Nah, D dan F-nya saya tuliskan. D1, D2, D3 sama dengan 50, 0, 0. Gitu ya. K-nya bisa ditentukan ya. Nanti kalau ada panjang dan inersia dan modulus elastisitas kita bisa isi K-nya. Oke. Nah, biasanya kalau struktur seperti ini dan gayanya hanya horizontal seperti demikian, kita hanya tertarik dengan D1 sebenarnya. Karena kalau ada struktur dikasih gaya horizontal seperti ini, perpindahan yang besarnya itu pasti yang ini. Perpindahan lantainya ke arah kanan ini. Rotasi di sini ada sih, tapi kecil gitu. Dan menurut kita tidak akan masalah. Kuat-kuat aja misalnya. Kegagalan struktur ini hampir pasti disebabkan oleh perpindahan yang besar dalam arah ini. Begitu. Jadi kita hanya ingin tahu D1 sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian kalau di mata kuliah lain nanti di lanjutan kelas ini di semester depan, Anda kadang-kadang perlu memodelkan struktur ini menjadi satu persamaannya. Jadi bisa nggak nuliskan K kali D 1, cuma D1 aja, sama dengan ini 50 di sini. Gitu. Ini udah bisa dihapus ya. Jadi tadi K-nya tentu bintang lagi ya. Tapi cuma satu, karena ini cuma 50, ini sepertinya jadinya bukan matriks lagi ya, skalar. Gitu ya. Jadi pertanyaannya berubah menjadi berapa kekakuan struktur ini, keluarnya cuma satu angka, bukan satu matriks. Nah ini sama, ya. Ini prosesnya kondensasi statik. Nah, kalau begini artinya kita mau mempertahankan D1, D2 dan D3 mau kita eliminir ya dari persamaan ini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. K-nya sekarang kita tahu ukurannya 3 kali 3. Kita buat dulu kotaknya. Isinya titik-titik aja dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D1, D2, D3 sama dengan 50, 0, dan 0. Oke. Karena yang kita mau pertahankan adalah D1, yang tidak itu D2, jadi kita bikin batasnya itu di sini. Itu. Kalau baris pertama dipisahkan dari dua baris berikutnya, yang kolom juga begitu, agar kita bisa punya KAA dan KAB seperti yang tadi. Jadi setelah dibagi begini, KAA-nya yang ini, yang satu di sini, KAB-nya yang 2 ini, 1 kali 2,
KBB-nya yang ini yang 2 kali 1. KBA ini ya. KBA-nya yang 2 kali 1 dan KBB-nya yang 2 kali 2 ini. Begitu membaginya ya. Jadi yang dipertahankan di sebelah atas, yang tidak akan dipertahankan di sebelah bawah. Kalau garisnya membagi jadi 1 baris dan 2 baris di bawah, kolomnya juga dibagi 1 kolom dan 2 kolom ke sebelah sana. Begitu. Kita mulai dengan yang bawah. KBA kali D1. Tulis jadi 1 begini ya. Tambah KBB kali D2 D3 sama dengan 0 ya. 0 yang 2 ini gitu. Jadi kita bisa pindahkan ini ke sebelah sana. Jadi D2 D3 ini saya pindahkan ke ruas kanan, kemudian langsung dikalikan KBB min 1 aja ya. Biar D2 dan D3-nya tersisa di sini. KBB min 1 kalikan ini KBA minus ya, ini pindah ke sana minus, jadi ini ada minus di depannya. Minus KBB min 1 kalikan KBA kalikan D1. Ya. Gitu ya. Ini 2 langkah saya langsung satukan. Pertama memindahkan KBA kali D1 ini ke ruas kanan, jadi minus KBA D1, terus kalikan dengan KBB inverse sehingga sisanya ini. Ini kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kita sudah selesai dengan bagian bawah nih. Kita sudah ada ini derajat kebebasan yang ingin kita eliminir sama dengan ya apapun hasilnya di sanalah sebagai fungsi dari yang dipertahankan D1. Nah, selanjutnya kita pindah ke atas KAA kali D1 tambah KAB kali D2 D3 sama dengan di ruas kanannya cuma ada 50. Gitu ya. Nah, D2 D3-nya kita bisa masukkan dari sini. Jadi ini semua kita taruh di sini. Jadi KAA D1 tambah KAB kalikan ini, ini ada kurangnya jadi kurang tandanya ya. Karena ini D2 D3-nya minus sekian. Jadi kurangnya saya pindahkan ke sini. Terus KBB min 1 KBA kalikan D1 sama dengan 50. Ya, bentuknya demikian. Nah, kalau D1-nya saya keluarkan, D1 dan D1 ini, saya akan dapatkan bentuk KAA dikurangi KAB KBB min 1 KBA. Ini tutup matriksnya dulu. KBA tutup matriksnya, kemudian tutup kurung. Ini bawahnya aja lah ya. Ini 1 atau ini saya geser lah. Biar lebih kelihatan daripada menghapus yang lain. KAA kurangi KBB min 1 KBA kalikan D1 sama dengan 50 ya. Nah, ini semua sudah jadi K yang 1 tadi. Ini itu ini. Ya. K bintangnya itu ini cuma 1 nilai. Ya, karena D-nya cuma 1 kan ya.
Ini 1 kali 1, ini 1 kali 2, kali 2 kali 2, kali 2 kali 1, jadinya 1 kali 1, kali 1 sama dengan 50. Dan ini adalah kekakuan dari struktur ini ya. Jadi kalau dikasih kayak 50 kilonewton, dia akan berpindah sejauh 50 dibagi dengan kekakuan ini nanti. Gitu. Jadi demikian sih pertama konsepnya, kemudian ini aplikasi ke strukturnya.